juga dibuatkan satu kamar khusus untuk bertemu dengan Sang Nyi Roro Kidul, tepatnya di kamar 308. Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas sebuah cerita horor yang bisa juga dibilang cerita mistis mengenai Ratu Pantai Selatan yang kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul. Nah, sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini. Nah, jadi memang masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali mengenal penguasa spiritual pantai selatan dari Pulau Jawa yang biasa kita sebut dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sendiri digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik dan memakai pakaian serba warna hijau yang menjadi penguasa pantai selatan di Pulau Jawa hingga kini. Lalu dari mana asal-usul Nyi Roro Kidul ini sehingga bisa jadi penguasa pantai selatan di Pulau Jawa? Memang asal-usul Nyi Roro Kidul ini banyak versinya. Ada yang bilang Dewi dari Kayangan lah, ada yang bilang siluman ular lah, ada yang bilang dari kalangan jin lah, banyak lah versinya. Tapi cerita yang paling melekat bagi masyarakat Pulau Jawa dan kita-kita ini, Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi. Oke, langsung saja kita masuk asal-usul Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan selalu bersikap adil kepada rakyatnya. Rakyat di bawah pimpinannya sangat bahagia dan sangat menghormati sang raja, karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Nah, pada suatu hari sang raja pergi berburu ke hutan dan pada saat itu sang raja tersesat di dalam hutan yang tidak dikenalnya. Setelah semalaman raja berputar-putar di dalam hutan tersebut untuk mencari jalan keluar, sang raja bertemu dengan putri yang sangat cantik yang diduga sebagai penguasa hutan itu. Nah, sang putri itu berkata, "Saya bersedia menolong Tuan asal Tuan bersedia menikahi saya." Mendengar syarat sang putri, raja langsung menyetujui dan langsung menikahi sang putri dan tinggal bersama di kerajaan sang putri ini. Setelah tinggal bersama beberapa lama, Raja Prabu Siliwangi merasa bahwa sudah waktunya dia harus kembali ke kerajaan. Sang istri pun sedih namun tetap mengizinkan raja untuk kembali ke kerajaannya. Raja pun diantar keluar hutan dan istrinya pun berkata, "Kakanda, sesekali datanglah menjenguk hamba." Dan sang raja menjawab, "Jika ada kesempatan berburu, pasti aku akan ke sini." Kepulangan sang raja ke kerajaan disambut bahagia oleh rakyat Pajajaran. Mereka mengira selama ini raja telah tewas dalam perburuan. Permaisuri dan seisi istana pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kepulangan Raja Prabu Siliwangi. Nah, pada suatu malam, pada saat raja tertidur lelap, raja tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari luar. Raja pun terbangun dan keluar untuk memastikan dari mana asal tangisan bayi itu. Ternyata terlihat sosok bayi yang tergeletak di pojok taman. Tiba-tiba muncul sosok wanita yang sangat cantik yang sangat dia kenal. Tidak salah lagi, dia adalah istrinya yang tinggal di dalam hutan. Dan istrinya pun berkata, "Kakanda, bayi ini adalah anak kita. Dia kuserahkan kepadamu untuk dibesarkan di kalangan manusia." Sang istri berkata lagi, "Sesungguhnya aku berasal dari kalangan siluman." Setelah menyerahkan bayi itu, putri pun langsung menghilang. Sang raja hanya bisa tercengang dan kebingungan. Namun segera raja menjalankan amanah itu. Bayi itu dibesarkan di istana dan diberi nama Putri Kandita. Putri Kandita pun tumbuh sebagai gadis yang sangat cantik dan baik hati.
mati. Seiring bertambahnya usia, sang raja ingin menurunkan tahta kerajaan kepada anak keturunannya. Akan tetapi sang raja sedih karena belum memiliki putra sebagai penerus kerajaan. Meski Raja Prabu Siliwangi memiliki putri yang sangat berparas cantik, tetapi raja tetap sedih karena raja belum mempunyai putra. Demi mewujudkan keinginannya, raja pun memutuskan untuk menikah lagi. Atas persetujuan putrinya, raja pun memperistri seseorang yang bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang putra. Namun dengan alasan mengidam dari sang calon putra, Dewi Mutiara banyak memohon permintaan kepada raja. Dan sang raja pun berkata apa saja permintaannya yang harus dituruti. Dewi Mutiara pun menjawab, "Suamiku, aku ingin memakan makanan istimewa di kerajaan tiap hari. Ini permintaan bayi di dalam perutku." Kebiasaan nih, bayi yang dijadikan alasan untuk dituruti permintaannya padahal mah dia sendiri yang mau makan. "Suamiku, aku mau makan istimewa. Bayi di perutku yang meminta permintaan ini." Alasan. Dan sang raja pun menjawab, "Baiklah istriku, akan kuperintahkan mereka untuk memasak makanan istimewa tiap hari." Semua permintaan Dewi Mutiara dituruti, tapi semakin lama permintaan Dewi Mutiara ini semakin aneh. Pada suatu siang, Dewi Mutiara kembali mengajukan permintaan aneh yang menyulitkan raja. Dewi Mutiara berkata, "Suamiku, selama ini aku hamil, aku ada merasa aneh kepada Putri Kandita. Bolehkah meminta satu permintaan lagi?" Dan raja pun menjawab, "Katakanlah istriku, apa permintaanmu?" Dewi Mutiara berkata, "Aku berharap Putri Kandita tidak berada di istana lagi demi kelancaran kelahiran putraku." Raja sangat terkejut dengan permintaan Dewi Mutiara. Bagaimana mungkin ia mengusir anak kesayangannya ini? Raja terkejut dengan permintaan Dewi Mutiara. Bagaimana mungkin ia mengusir putri kesayangannya dari istana ini? Karena permintaannya sangat tidak masuk akal, raja pun tidak mengabulkan permintaan Dewi Mutiara. Tidak bisa, tidak bisa. Ada-ada aja kau ini. Sang raja pun berkata, "Istriku, permintaanmu kali ini tidak aku kabulkan. Bagaimana mungkin aku mengusir putriku sendiri dari istana? Itu sangat tidak mungkin." Mendengar jawaban sang raja, Dewi Mutiara pun marah dan sangat kecewa. Dia menyimpan dendam dalam hatinya dan mencari segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Suatu hari Dewi Mutiara diam-diam memanggil tukang sihir tanpa sepengetahuan raja. Dewi Mutiara bertemu dengan penyihir itu di belakang istana. Dewi pun menginginkan wajah Putri Kandita menjadi buruk rupa dan berbau busuk. Pada malam harinya, pada saat sang Putri Kandita terlelap tidur, tiba-tiba berhembus angin ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk seperti berbau bangkai yang memenuhi seluruh ruangan kamar Putri Kandita. Karena Putri Kandita tertidur lelap, jadi Putri Kandita tidak mencium bau busuk itu. Pagi harinya, pada saat Putri Kandita terbangun, ia menjerit dan histeris. Alangkah terkejutnya karena seluruh tubuh sang Putri Kandita ini dipenuhi dengan kudis yang bernanah yang berbau busuk. Sang raja mendengar kabar itu menjadi sangat sedih. Raja mendatangkan berbagai macam tabib untuk menyembuhkan putrinya dari penyakitnya itu, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Raja mengerti karena penyakit putrinya sangat tidak wajar. Mungkin ada orang yang mengguna-guna putrinya dengan kekuatan sihir sehingga tidak mudah untuk disembuhkan. Masalah yang terjadi ini dimanfaatkan oleh Dewi Mutiara untuk mempengaruhi sang raja. Dewi Mutiara menuduh Putri Kandita akan membawa kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak ingin putrinya menjadi gunjingan seluruh negeri, akhirnya dengan berat hati sang raja menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar kerajaan. Putri Kandita pun berangkat seorang diri meninggalkan kerajaan. Meskipun dia sedih, dia tidak pernah menyimpan dendam kepada orang-orang yang membencinya. Putri Kandita berjalan sambil menangis. Siang malam Putri Kandita menyusuri hutan dan pada akhirnya Putri Kandita tiba di Gunung Kombang. Di sana dia bertapa dan memohon kepada Tuhan agar wajahnya dikembalikan seperti semula.
Di tengah pertapaannya itu, tiba-tiba Putri Kandita mendengar suara seorang wanita. "Anakku, Putri Kandita, berjalanlah menuju selatan, masuklah ke dalam laut dan bersatulah dengannya." Dan Putri Kandita pun menjawab, "Siapa engkau pemilik suara?" Dan suara itu menjawab, "Aku adalah ibumu, anakku." Dan Putri Kandita pun menjawab lagi, "Ibu, mengapa dirimu tidak menampakkan diri?" Suara itu pun menjawab lagi, "Kelak kamu akan mengetahuinya, laksanakan saja perintah ibumu, anakku." Putri Kandita pun berjalan menuju selatan seorang diri selama 7 hari 7 malam. Putri Kandita berjalan hingga ia tiba di pantai laut selatan. Putri Kandita berdiri memandang luasnya lautan yang dipenuhi dengan ombak. Ketika sedang terdiam, lagi-lagi Putri Kandita mendengar suara yang memanggil agar dia masuk ke dalam lautan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Hingga akhirnya Putri Kandita ini penasaran dan mengikuti suara panggilan itu untuk masuk ke dalam lautan. Dan ajaibnya ketika tubuhnya tersentuh air dan seketika itu pula tubuhnya pulih kembali. Tidak ada sama sekali bekas luka yang ada di tubuhnya. Bahkan Putri Kandita jauh lebih cantik dari sebelumnya. Selain memperoleh kesembuhan dan kesaktian, Putri Kandita pun memutuskan untuk tinggal di laut tersebut. Dia segera menguasai lautan dan seluruh isinya, dan dia pun mendirikan sebuah kerajaan yang sangat megah, kokoh, indah, dan berwibawa, dan dengan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Nah, sekarang kita masuk ke kepercayaan orang-orang mengenai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Banyak ritual pemujaan atau penghormatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghormati Nyi Roro Kidul, antara lain tari Badaya Ketawang. Nah, tari Badaya Ketawang ini sendiri berasal dari Keraton Kesunanan Surakarta. Pada masa Sunan Pakubuwana I, Sunan duduk di samping bangku kosong yang disediakan untuk Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ada juga Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu adalah kota nelayan yang ada di Jawa Barat. Masyarakat setempat menyelenggarakan hari suci khusus Kanjeng Ratu Kidul pada setiap 6 April. Hari tersebut merupakan hari peringatan bagi penduduk lokal dan mereka banyak memberikan sesembahan untuk menyenangkan sang ratu. Dan ada juga penyelenggaraan ritual sedekah ke laut setiap tahunnya, dan mereka akan memberikan sesembahan seperti nasi, sayuran, dan bahkan ayam, batik tenunan, dan juga kosmetik. Sesembahan tersebut dilarungkan ke laut sebagai persembahan untuk sang ratu. Para nelayan lokal mempercayai bahwa sesembahan mereka akan menyenangkan ratu sehingga kehidupan mereka diberkahi dengan tangkapan yang berlimpah, dengan cuaca yang bagus, dan tidak terlalu banyak badai serta ombak. Nah, di pantainya sendiri pengunjung dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau karena takutnya dia akan diambil oleh si Nyi Roro Kidul ini. Karena sang Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini identik dengan pakaian yang serba warna hijau. Dan sekarang kita akan masuk ke tempat-tempat pertemuan Kanjeng Ratu Kidul. Yang pertama adalah Pantai Parangkritis, di mana Pantai Parangkritis ini dianggap sebagai gerbang untuk memasuki kerajaan Nyi Roro Kidul. Dan pada saat malam 1 Suro pun biasanya masyarakat setempat akan memberikan sesajen di sekitar pantai. Hal ini dilakukan karena mereka menunjukkan rasa hormat kepada si Nyi Roro Kidul. Dan juga dibuatkan satu kamar khusus untuk bertemu dengan sang Nyi Roro Kidul, tepatnya di kamar 308. Hotel Ina Samudra di Sukabumi juga merupakan salah satu tempat di mana kita bisa bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Karena itulah yang membuat kamar 308 ini menjadi incaran bagi orang yang ingin
bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul ini. Dan juga dijadikan sebagai tempat semedi bagi para orang yang mencari ilmu. Dan ada juga panggung Sanggabuana di Keraton Surakarta, di mana di panggung Sanggabuana ini konon tempat cengkramannya Sultan Surakarta dan Kanjeng Ratu Kidul. Dan menurut cerita turun-temurun, Kanjeng Ratu Kidul akan datang ke panggung Sanggabuana ini pada bulan purnama. Dan ada juga tempat lainnya yaitu Pantai Karangwahu. Pantai Karangwahu juga merupakan salah satu tempat yang diyakini bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Hal inilah banyak para peziarah yang berdatangan ke sana untuk melakukan ritual mandi suci di tepi pantai. Dan sekarang kita masuk ke kesaksian orang yang pernah melihat Nyi Roro Kidul secara langsung. Kisah pertama ini dialami oleh seseorang yang bernama Nini ketika dia sedang duduk santai menghadap keluar rumah di ruang tamu. Dia dikagetkan karena kehadiran seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Tinggi badannya menurut Ninik melebihi tinggi badan wanita pada umumnya, dengan rambut panjang hitamnya yang terurai. Di kepalanya terdapat mahkota kencana emas seperti mahkota ratu kerajaan. Paras ayu tersebut terlihat anggun dengan pakaian tradisional Jawa kuno untuk para ratu kerajaan. Selendang yang melingkar di leher wanita tersebut selalu terbang di antara kedua tangannya, seakan-akan selalu waspada dan menjaga empunya. Pakaian dan selendang yang memiliki warna yang senada liris corak warna putih. Menurut Ninik, apa yang dia lihat sangat berbeda dengan yang ada di televisi. Kisah kedua ini dialami oleh Sisilia yang merupakan putri dari Baesoki Abdullah. Menuturkan bahwa kejadian itu sudah terjadi pada 30 tahun yang lalu. Nah, jadi ceritanya begini. Ketika Sisilia masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD dan diajak oleh ayah dan ibunya menginap di sebuah hotel Samudra Beach yang kini menjadi Inna Samudra Beach di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, ketika itu ibu dan ayahnya sedang berada di meja tamu untuk check-in. Nah, ketika Sisilia sedang bermain di lobi, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang perempuan. Menurut penuturan Sisilia, wanita itu sangat cantik, ayu khas Indonesia berkulit putih yang berambut panjang dan memakai syal warna hijau. Yang membuat Sisilia heran karena wanita itu menggunakan syal warna hijau, karena pada saat itu sangat dilarang keras pengunjung atau siapapun menggunakan pakaian warna hijau. Dan wanita itu bertanya, "Bapakmu mana?" Tanpa menjawab, Sisilia langsung berlari ke arah ayahnya dan memberitahunya kalau ada yang mencarinya. Nah, ketika Sisilia ingin menunjuk ke arah perempuan itu sudah menghilang. Kedatangan Baesoki Abdullah ke hotel itu memang untuk melukis Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini. Sisilia mengaku melihat ayahnya keluar dari kamar dan menuju ke kamar 308 yang digunakan sebagai tempat pemujaan Nyi Roro Kidul. Dan pada saat itu juga sudah tengah malam dan Sisilia melihat ayahnya bersujud di depan pintu 308 ini. Sisilia tidak tahu lagi apa yang dilakukan ayahnya di dalam kamar 308 ini. Yang jelas setelah ayahnya kembali dari kamar itu, ayahnya langsung melukis. Nah, setelah ayahnya selesai melukis, Sisilia melihat lukisan ayahnya. Lukisan tersebut terlihat sosok wanita yang sama persis yang ia lihat di lobi tadi. Sekarang lukisan itu berada di PT Gudang Garam di Kediri. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Dan jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like-nya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya akan keberadaan Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan ini? Atau kalian hanya beranggapan itu hanya mitos dari mulut ke mulut? Silahkan komen di kolom komentar. Mila tidak akan memaksakan kalian untuk mempercayai karena itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Tapi pesan Mila satu, kalau kalian berkunjung ke pantai atau kemana di Pulau Jawa sana, kalian jangan sesekali menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Lebih baik menghindarikan daripada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi.
Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa komen di kolom komentar, terserah apa jadi kisah kalian, bebas. Nanti Mila bacakan satu-satu, oke? Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.